malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, bus Brimob adu kambing dengan truk gas LPG di Lampung Timur. Sopir truk meninggal dunia. Bus milik Brimob tabrakan dengan truk gas tangki LPG di Jalan Lintas Ruas Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, sekitar pukul 16.06 waktu Indonesia Barat pada Kamis 16 November 2023. Kanit Gakum Satlantas Polres Lampung Timur, Aibda Ferdi Chandra menjelaskan kronologi terjadinya kecelakaan adu kambing antara mobil bus Brimob dengan truk tangki gas LPG tersebut. Ada 6 korban, 1 meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan antara bus Brimob dan truk LPG di Jalan Lintas Ruas Desa Gedung Dalem. Selain 2 kendaraan tersebut, ada juga sepeda motor yang ada di belakang bus Brimob hingga menabraknya. Ia juga menambahkan usai kendaraan bus Brimob tersebut oleng, dari arah berlawanan datang kendaraan truk gas LPG. Tak hanya itu juga, kecelakaan itu melibatkan pengendara motor yang juga bertabrakan dengan bagian belakang kendaraan bus Brimob. Kanit Gakum juga mengatakan kecelakaan itu mengakibatkan beberapa korban. Para korban terdiri dari 4 anggota Brimob, sopir truk dan pengendara sepeda motor. Kecelakaan itu juga mengakibatkan seorang anggota Brimob mengalami luka berat. Nahas, sopir truk gas LPG meninggal dunia usai mengalami luka berat di bagian kaki dan juga bagian dada. Walaupun sempat diberikan pertolongan ke RSUD Ahmad Yani Metro, nyawa sopir truk tersebut tak tertolong. Beralih ke kabar selanjutnya, dermaga apung di Pulau Sebuku, Lampung Selatan hilang, diduga dipindahkan ke Desa Kunjir. Dermaga apung di Pulau Sebuku, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, hilang diduga dipindahkan ke Desa Kunjir. Menurut informasi yang dihimpun, hilangnya dermaga apung di Pulau Sebuku itu sudah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Diketahui dermaga apung tersebut dibangun di era Bupati Lampung Selatan, kala itu Riko Menoza atau pada 2015 silam. Dermaga apung yang memiliki bantal biru kuning itu merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan melalui Dinas Perikanan Lampung Selatan, guna untuk mempermudah warga khususnya nelayan untuk memarkirkan kapalnya. Kini, sejak dermaga apung yang memiliki bantal biru kuning itu hilang, warga atau nelayan harus terjun dari kapal atau masuk ke laut saat hendak memasuki kawasan Pulau Sebuku. Juga menurut Kepala Dinas Perikanan Lampung Selatan Dwi Jatmiko, mengaku tidak tahu dermaga apung di Pulau Sebuku lenyap. Menurut Dwi, memang pernah ada warga yang mengusulkan dermaga apung itu dipindahkan ke Desa Kunjir pada Agustus 2023 lalu. Pihaknya akan mengecek keberadaan dermaga apung di Pulau Sebuku yang dibangun di era Bupati Lampung Selatan, yakni Riko Menoza. Camat Raja Basa Sabtudin awalnya tidak tahu mengenai hilangnya dermaga apung di Pulau Sebuku. Namun setelah melakukan pengecekan ke Desa Kunjir, ditemukan material bantalan dan kuncian untuk dermaga apung yang diduga dari Pulau Sebuku. Pihaknya pun akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Sementara itu, Sekda Lampung Selatan Tamrin baru mengetahui informasi dermaga apung di Pulau Sebuku ini hilang dan akan mengecek kebenarannya. Baik Tribuners, berita selanjutnya yakni bertengkar dengan pacar, mahasiswa Politeknik Lampung dikeroyok puluhan orang. Seorang mahasiswa Politeknik Negeri Lampung atau Polinela babak belur dikeroyok puluhan orang gegara bertengkar dengan pacarnya. Korbannya yakni Ahmad Humaidi dikeroyok di kantin belakang gedung
Kampus Polinela, Desa Haji Menang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Senin 6 November 2023. Setelah babak belur, korban baru tahu alasan para pelaku mengeroyok disebabkan pertengkarannya dengan sang pacar. Korban mengatakan pengeroyokan itu terjadi saat dirinya sedang sendirian di kampus. Ahmad juga menuturkan kejadian bermula ketika dirinya mendapat pesan singkat dari salah satu anggota Mapala Universitas Lampung. Mereka lantas sepakat bertemu di kantin belakang gedung Kibe, Kampus Polinela sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tanpa diduga ternyata pelaku mengajak rombongan mahasiswa lain yang berjumlah puluhan. Setelah bertemu, Ahmad pun langsung mendapat pukulan, tendangan dan tamparan dari puluhan orang itu. Setelah babak belur, barulah para pelaku mengatakan alasan mengeroyok karena pertengkaran Ahmad dengan sang pacar. Akhirnya, kata Ahmad, dia diselamatkan oleh teman mahasiswanya yang datang dan melerai. Atas kejadian itu pula Tribuners, Ahmad mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah, memar pada bagian mata, dan memar pada bagian lengan. Namun puluhan pelaku masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dirinya juga berharap aksi pengeroyokan dan main hakim sendiri seperti ini yang berakhir terjadi, dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di kepolisian. Kabar selanjutnya, Tribuners, Polda Lampung bongkar teka-teki penemuan Brio merah penuh lubang peluru. Polda Lampung ekspos penemuan mobil sedan Honda Brio merah yang ditemukan penuh lubang tembakan di Jati Agung, Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Sedan Honda Brio merah itu ditemukan di area persawahan Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 23 Maret 2023 lalu. Kini Polda Lampung mengungkap kasus temuan sedan Honda Brio di Jati Agung, Lampung Selatan pada Kamis 16 November 2023. Dalam ekspos tersebut, polisi membawa tersangka berinisial AY dan rekan wanitanya yakni AA. Mereka ditangkap oleh Polda Lampung pada Rabu 15 November 2023 kemarin. Kondisi AY saat ini hanya bisa duduk di kursi roda. Pasalnya polisi harus mengarahkan timah panas saat proses penangkapan karena AY melakukan perlawanan. Untuk sebagai informasi, AY merupakan pelaku di balik kasus Honda Brio merah dengan kondisi penuh lubang tembak. Selain lubang tembakan, kaca dari mobil tersebut juga pecah. Adapun nomor polisi dari Honda Brio merah itu yakni BE1867 AMQ. Mobil ini kemudian terkonfirmasi adalah milik ASN di Pemkab Lampung Timur. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, secara produsen tahu asal Punggur Lampung Tengah bertahan imbas kenaikan harga kedelai. Harga kedelai merangkak naik menjelang tahun baru. Kenaikan harga kedelai sudah terjadi sejak awal November dan bertahan hingga saat ini. Imbasnya para pengusaha yang menggunakan bahan pokok kedelai harus pintar otak agar mendapatkan keuntungan. Seperti yang dialami oleh Parsia, produsen tahu asal Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, mengatakan kenaikan harga kedelai sangat cepat. Mulanya Parsia membeli kedelai dengan harga Rp550.000 per 50 kg. Saat ini harga kedelai naik dan bertahan di Rp625.000 per 50 kg atau Rp12.500 per kilogram. Menurut Parsia, kenaikan ini bakal bertahan hingga tahun baru. Setiap hari Parsia memproduksi dan menjual 3 jenis tahu, yakni tahu kuning, tahu kempong, dan tahu putih. Dengan modal bahan pokok kedelai 150 kg untuk sekali produksi. Menyikapi bahan pokok yang naik terus, dirinya harus putar otak supaya tidak rugi, namun tahunya tetap terjual habis. Sehingga dirinya tidak perlu menaikkan harga, hanya menyesuaikan ukuran tahu yang dijualnya. Namun menurut Parsia, sudah tak heran pasalnya hal seperti ini biasa terjadi. Juga menurutnya setiap menjelang tahun baru, harga kedelai pun pasti naik. Kenaikan harga bakal bertahan hingga pergantian tahun.
Mengenai hal ini, Parsia hanya bisa mengikuti tren harga pasar. Dia juga tidak bisa menuntut apapun karena dirinya pasti membutuhkan kedelai untuk bahan pokok produksi. Konsumen pun tidak punya pilihan lain sebab seakan sudah biasa terjadi. Beralih ke kabar terakhir Tribuners, minibus Avanza kecelakaan tunggal di Tol Terpeka Lampung, 7 orang luka-luka. Satu kendaraan minibus Avanza kecelakaan tunggal di kilometer 231 200A Tol Terpeka Simpang Pematang Mesuji Lampung pada Kamis 16 November 2023 kemarin sekira pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Lampung yakni AKBP Muhammad Ali pada Jumat 17 November 2023. Ali menyebut tidak ada korban jiwa atas kejadian kecelakaan tersebut. Namun terdapat 7 korban yang mengalami luka-luka akibat insiden itu. Dijelaskan oleh Wadir, berdasarkan keterangan pengemudi Samsoni, kecelakaan terjadi saat kendaraan dari arah Lampung menuju Palembang hendak mendahului kendaraan truk di depannya. Akan tetapi saat berada di jalur cepat dan tepat, di samping kanan truk pengemudi terkejut mendengar ledakan suara ban yang pecah, sehingga kendaraan lepas kendali dan menabrak median beton pembatas jalur. Lalu kendaraan pun oleng ke arah kiri dan terperosok hingga berhenti di dalam drainase. Ditambahkan juga oleh Ali, atas insiden itu tim PJR Polda Lampung langsung melakukan tindakan dengan mendatangi TKP. Kemudian ia juga mendata identitas pengemudi maupun kendaraan yang melaporkan kejadian dan mengevakuasi kendaraan. Terpisah, Kasat Lantas Polres Mesuji, Asep Suhendi membenarkan atas peristiwa kecelakaan itu. Juga menurutnya pihaknya mendapatkan kabar atas kecelakaan tersebut pada Kamis 16 November 2023 kemarin. Dari informasi yang disampaikan melalui video, penumpang dalam kendaraan itu ingin menuju Provinsi Bangka Belitung. Tujuan ke Bangka Belitung untuk melakukan pertandingan tenis. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.